Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niwayan Irma Damayanti, pengampu untuk mapel analisis proksimat atau AP di kelas 11 ini. Pada pertemuan pertama ini, saya akan membahas tentang pengambilan sampel atau sampling. Nah, sebelum untuk memulai pelajaran hari ini, tolong dipersiapkan dulu buku jurnal. Saya menyebutnya buku jurnal karena ini nanti akan berisi tentang kumpulan materi AP dan praktikum yang telah kalian lakukan selama ini. Bentuknya seperti ini, jadi dia buku batik dengan ukuran folio atau F4, kemudian isinya adalah minimal 100 lembar kalau bisa. Usahakan buku ini hanya kalian gunakan untuk mapel khusus analisis proksimat, jadi jangan dicampur dengan mapel lainnya. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, mulai dari populasi. Jadi, apa sih populasi? Populasi itu adalah keseluruhan elemen atau unsur yang akan kita teliti. Jumlah atau satuan bahan yang dihasilkan dan ditangani harus memiliki kondisi yang sama. Nah, setelah itu perhatikan gambar yang saya sediakan. Di situ ada satu gundukan dengan dua warna yang berbeda. Warna coklat muda menunjukkan itu adalah populasi, sedangkan warna coklat tua dia menunjukkan sebagai sampel. Selanjutnya, apa sih yang disebut dengan sampel? Jadi sampel itu adalah bagian dari populasi yang diambil untuk menggambarkan populasi tersebut. Atau dengan kata lain, contoh dari suatu lot atau populasi yang dapat mewakili sifat dan karakter dari populasi tersebut. Di sini ada beberapa istilah. Yang pertama ada contoh. Contoh itu artinya juga sampel. Kemudian ada lot atau batch, atau itu adalah nama lain dari populasi. Selanjutnya, jadi yang disebut dengan sampling itu apa? Sampling itu nama lain dari pengambilan sampel. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu sampling ya, itu merupakan prosedur mengambil sejumlah atau sebagian bahan atau barang yang dilakukan dengan menggunakan metode tertentu, sehingga bagian barang atau bahan yang diambil dapat bersifat mewakili atau representatif keseluruhan barang atau bahan tersebut. Kemudian, tujuan dari pengambilan sampel itu apa aja? Ada 6 tujuan dari pengambilan sampel. Yang pertama, untuk memperoleh sertifikat kualitas atau analisis. Kedua, untuk memperoleh sertifikat produk oleh LS Pro. Yang ketiga, untuk memperoleh sertifikat sistem mutu oleh LSSM. Yang keempat, untuk tujuan inspeksi. Yang kelima, untuk pengendalian mutu. Dan yang keenam, untuk tujuan transaksi bahan. Oke, selanjutnya adalah bahan pertimbangan sampling. Jadi kenapa kita harus melakukan sampling? Tentunya ada beberapa pertimbangan. Yang pertama kita lihat dulu dari segi waktu. Prinsipnya adalah, misalkan dalam sebuah perusahaan memproduksi produk yang segitu banyaknya dalam sekali waktu, maka kita tidak mungkin menganalisis semua produk yang dihasilkan karena akan menghabiskan waktu tentunya. Sehingga kita perlu melakukan sampling ini untuk menghemat waktu analisisnya.
Kemudian yang kedua, kita lihat dari segi biaya. Prinsipnya masih sama dengan waktu. Jadi, apabila semakin banyak produk yang dianalisis, maka semakin besar pula biaya yang dibutuhkan untuk membeli bahan-bahan kimia untuk analisis. Kita tahu sendiri kalau bahan kimia itu harganya tidaklah murah. Kemudian yang ketiga, dari segi tenaga. Kita misalkan seperti ini. Seorang analis itu tidak akan mampu menganalisis produk yang sama dalam sekali waktu, dalam jumlah yang banyak. Sehingga kita perlu melakukan sampling agar analisisnya dapat fokus pada produk yang mewakili populasi tersebut. Selain itu, apabila kita menganalisis dalam produk yang banyak, hubungannya juga dengan biaya lagi. Jadi kalau tenaga yang dibutuhkan untuk menganalisis produk dalam jumlah banyak, otomatis perusahaan juga akan mengeluarkan biaya untuk membayar tenaga tersebut. Selanjutnya yang terakhir adalah presisi. Presisi itu adalah ketepatan atau ketelitian. Jadi prinsipnya kalau kita menganalisis sebagian produk, maka akan menghasilkan presisi yang tinggi. Nilai analisisnya akan hampir sama antara satu produk dengan produk yang lainnya. Nah, ini adalah hal yang harus kita perhatikan ketika kita mempertimbangkan sampling, yaitu memperhatikan dan mengingat bahwa sumber daya keuangan adalah terbatas dan nilai produk harus merefleksikan biaya pemeriksaan dan biaya produksi. Next, kita ke jenis populasi berdasarkan keseragaman. Perhatikan dulu gambar yang saya beri. Jadi di situ ada 3 jenis populasi. Yang pertama seragam, kedua beragam, 3 berkelas. Perhatikan baik-baik bedanya. Kalau seragam itu gundukannya sama. Kemudian kalau beragam itu dia ada 2 gundukan, tapi beda tempat. Jadi misalkan seperti gambar tersebut ada di bagian depan dan belakang, maka itu namanya adalah populasi beragam. Selanjutnya ada populasi berkelas. Populasi berkelas itu kalau gundukannya ada macam-macam, jadi seperti bertingkat-tingkat. Selanjutnya kita lihat jenis populasi berdasarkan distribusinya. Yang pertama ada normal, yang kedua menceng, dan yang ketiga ganda. Silahkan perhatikan bedanya di gambar masing-masing. Kemudian silahkan perhatikan gambar tersebut. Itu adalah macam-macam dari sampel. Kita lihat dulu sampel bias, dia yang warnanya coklat. Sampel bias itu adalah sekilas mirip sampel, tapi kenyataannya bukan bagian dari populasi yang mewakili. Terlihat dalam satu gundukan populasi, tapi dia menipu. Kemudian ada sampel benar. Sampel benar itu adalah sampel yang berada di satu gundukan populasi dan sifatnya tentunya mewakili populasi tersebut. Perhatikan yang warnanya biru. Kemudian ada sampel palsu. Sampel ini berada di luar dari gundukan utama atau populasinya. Silahkan perhatikan warnanya yang abu-abu. Nah, kali ini kita akan belajar jenis-jenis sampel. Ini saya berikan beberapa contohnya. Jadi ada sampel cair kemasan,
Kemudian juga ada sampel padat. Padat ini nanti saya bagi lagi jadi curah dan kemasan. Untuk membedakannya seperti apa nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kemudian kita bahas persiapan sampling atau persiapan ketika kalian akan melakukan pengambilan sampel. Yang pertama, kalian harus membuat rancangan sampling dulu, dimulai dari metode, waktu pengambilan sampelnya kapan, kemudian peralatan yang dibutuhkan apa saja. Yang kedua, mengaplikasikan rancangan sampling di lapangan. Yang ketiga, kalian sebagai PPC atau petugas pengambil contoh harus memastikan bahwa populasi telah bersifat homogen. Dan yang terakhir, kalian sebagai PPC harus memberikan label pada sampel sebelum dibawa ke uji. Selanjutnya kita ke penulisan label sampel. Jadi label itu nanti berisi apa aja sih? Dia akan berisi nomor contoh atau nomor sampel yang berupa kode biasanya. Kemudian ada nama petugas pengambil contoh. Kemudian ada tanggal dan jam pengambilan contoh. Kemudian tempat pengambilan contohnya di mana. Dan terakhir jenis pengawet yang digunakan apabila sampel tersebut perlu diawetkan sebelum dibawa ke laboratorium untuk diuji. Kemudian kita ke petugas pengambil contoh atau PPC. Dia harus memiliki 4 poin ini. Yang pertama dilihat dari visinya. Jadi seorang PPC itu harus mempunyai visi, dapat mengambil sampel sesuai dengan kaidah yang berlaku. Kemudian harus bijak. Artinya adalah tidak mudah dipengaruhi oleh kepentingan yang lain. Yang ketiga, dia harus memiliki pengetahuan tentunya tentang tujuan dan metode yang akan digunakan untuk mengambil sampel. Dan yang terakhir, dia harus punya sikap yaitu teliti, kemudian cermat, dan hati-hati. Selanjutnya, ini ada beberapa tahapan dalam kita melakukan sampling untuk tujuan di laboratorium. Yang pertama adalah menerapkan ukuran sampel. Jadi sebelum kita menerapkan ukuran sampel, nanti kita menentukan dulu sampel yang digunakan itu wujudnya apa, apakah cair atau padat. Kemudian yang kedua, kita menetapkan cara pengambilan sampelnya. Tentunya kita harus tahu metodenya yang digunakan nantinya seperti apa. Yang ketiga, kemudian kita harus melakukan pengambilan sampel. Tentunya harus sesuai dengan metodenya. Selanjutnya, yang keempat, melakukan pengamanan sampel atau mengemas sampel sesuai kaidah yang berlaku. Di sini kita harus menyesuaikan wadah yang digunakan berbahan apa, sesuaikan dengan sampel yang diperoleh. Kemudian yang kelima adalah membuat laporan pengambilan sampel. Yang keenam, melakukan transportasi sampel. Nah, di sini kalau sampel yang kalian ambil itu memerlukan pengawet, maka perlu ditambahkan pengawet. Dan yang terakhir, kalian menyerahkan sampel kepada laboratorium untuk diuji atau dilakukan analisis. Oke, sampai di sini dulu materi tentang dasar pengambilan sampel atau sampling. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang sampling untuk bahan padat
yang berwujud curah dan kemasan. Nah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.